Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Amma ba'du. Pertama, puji syukur alhamdulillah kita di sini bisa bertatap muka walaupun hanya sebatas online. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh dosen pengampu kita, Ibu Nurdiana, yang memegang mata kuliah At-Takwin Tadris Al-Lughah Al-Arabiyah. Di sini kami selaku kelompok yang kedua akan menjelaskan pengertian tes dalam evaluasi. Dan saya sebagai presentator yang pertama akan menjelaskan pengertian dari tes itu sendiri. Sehingga dari pengertian tes nanti bisa memberikan pemahaman lebih kepada teman-teman sekalian mengenai tes dalam evaluasi itu. Sebelumnya kita kaji dari segi filosofinya, karena kalau kita tidak mengetahui dari aspek filosofi itu sendiri, otomatis kita tidak akan menemukan yang namanya pengertian. Ya, jadi ditinjau dari segi filosofinya, bisa saya sederhanakan bahwa tes itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu testum, dengan arti piring untuk menyisikan logam-logam mulia, yaitu dengan menggunakan alat berupa piring akan diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Seperti itu bisa dipahami tanpa diuraikan kembali. Jadi ada 3 istilah yang merupakan sebuah kunci untuk memahami tes itu sendiri. Pertama, ada istilah testing, kedua tester, dan teste. Testing itu adalah waktu pada saat tes dilaksanakan. Kemudian ada tester. Tester itu adalah orang yang melaksanakan atau pengambilan tes. Bisa saya bahasakan, tester itu adalah pembuat tes. Kemudian teste adalah responden yang mengerjakan tes, objek dari tes itu sendiri. Karena tes itu adalah alat ukur atau rangkaian kegiatan untuk mendapatkan sampel dari tingkah laku seseorang, baik dari aspek kognitif maupun aspek afektifnya. Kemudian kalau kita lebih memperdalam kembali, karena ini mata kuliah tentang At-Takwin Tadris Al-Lughah Al-Arabiyah, setelah kita paham mengenai tes, maka ada baiknya kita memahami hakikat tes dalam bahasa. Bahwa tes dalam bahasa itu sendiri diadakan untuk menguji kompetensi siswa dalam pemahaman kebahasaannya, terlebih dalam bahasa Arab. Mengingat bahwa bahasa Arab tidak terlepas dari yang namanya 4 mahrah, ada yang namanya qawaid, struktur kebahasaan, dan lain-lain yang memang berkaitan tentang bahasa Arab. Dan adanya tes bahasa itu menguji kompetensi pemahaman siswa terhadap 4 mahrah tadi dan sesuatu yang berkaitan dengan kebahasaan, tentunya dalam bahasa Arab itu sendiri. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kemudian untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator yang kedua dan yang ketiga.
Saya Hudulur Rahman sebagai presentator yang pertama mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tertata. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, yang mana sudah dijelaskan pengertian dari tes dan hakikat tes bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tes bahasa Arab. Yang pertama, jenis tes bahasa Arab berdasarkan cara penilaian. Di sini ada 10 poin, yaitu yang pertama tes objektif, yaitu tes yang dilakukan secara objektif. Yang kedua, tes subjektif. Tes subjektif ini dipengaruhi penilaiannya dipengaruhi oleh pendapat pribadi si penilai. Kemudian poin yang ketiga yaitu tes formatif atau bisa dikatakan tes UTS, ujian tengah semester, yaitu tes yang dilakukan saat program pengajaran berlangsung. Tes ini dilakukan seminggu sekali atau beberapa bulan sekali. Yang poin keempat yaitu tes sumatif. Tes sumatif ini yaitu tes yang dilakukan di akhir semester seperti ujian akhir semester atau UAS. Poin yang kelima yaitu tes masuk. Tes masuk di sini setiap lembaga pasti awalnya ada tes masuk seperti PBAK. Itu sebelum melakukan PBAK itu ada tes awal yaitu tes masuk. Poin yang ke-6 yaitu tes penempatan. Nah, tes penempatan di sini sebuah tes yang dilakukan untuk mengetahui posisi mana yang akan ditempatkan oleh siswa tersebut atau yang mengikuti tes. Poin yang ke-7 selanjutnya yaitu pre-test atau tes yang dilaksanakan sebelum suatu program dilaksanakan. Selanjutnya ada post test atau ikhtibar ba'di, tes yang dilaksanakan sesudah berakhirnya program pembelajaran untuk mengetahui kemampuan akhir siswa. Selanjutnya yang ke-9 yaitu tes hasil belajar. Tes hasil belajar di sini tes yang dilakukan ketika sudah siswa melakukan sudah melakukan pembelajaran. Nah, di situ kita melakukan tes agar mengetahui siswa yang berhasil dicapai terhadap suatu mata pelajaran tertentu. Yang terakhir yaitu tes standar. Tes di sini contohnya seperti akan mengikuti kuliah ke luar negeri seperti TOEFL atau TOEFL dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jenis tes berdasarkan cara mengerjakan. Ada 2 poin. Yang pertama tes tertulis, yaitu tes yang dilaksanakan secara tertulis. Yang kedua tes lisan, yaitu tes yang dilakukan secara menjawab pertanyaan dilakukan secara lisan. Yang ketiga, jenis tes berdasarkan kriteria bentuk jawaban. Ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu tes esai. Tes esai di sini tes yang dilaksanakan secara bentuk esai. Kita mengikuti tes jawabannya itu terserah si pengarang atau terserah menggunakan bahasa sendiri dalam memberikan jawaban. Yang poin yang kedua yaitu tes jawaban pendek. Nah, tes jawaban pendek ini tidak terlalu panjang seperti tes esai. Contohnya itu berupa rangkaian kata-kata pendek
atau kata-kata lepas atau bahkan sekedar huruf dan angka. Selanjutnya yaitu poin ketiga, tes pilihan. Tes pilihan di sini seperti kita memilih tidak usah menggunakan esai atau tes tes jawaban pendek, melainkan kita hanya memilih beberapa yang disediakan seperti bentuk silang, lingkaran kecil atau tanda lainnya. Tes esai di sini masuk pada tes pilihan. Kita hanya memilih. Yang keempat yaitu berdasarkan pendekatan kajian bahasa. Ada beberapa poin. Yang pertama, tes bahasa diskret. Contohnya itu seperti kita mencari bentuk jamak dari kata benda. Kemudian poin yang kedua, tes bahasa integratif. Ini ada sebuah teks yang digarisbawahi, kemudian kita mencari sinonim dari kata tersebut. Kemudian poin yang ketiga, tes bahasa pragmatik. Ini yaitu kita mencari kata-kata yang dihilangkan berdasarkan pemahaman kita. Poin yang keempat, tes bahasa komunikatif. Selanjutnya ada yang kelima, ada jenis tes berdasarkan cara penyusunan, yaitu tes buatan guru. Tes ini bukan pertama-tama karena dibuat oleh guru, melainkan karena cara penyusunannya yang dilakukan melalui prosedur, sehingga dikatakan tes buatan guru. Yang kedua, poin yang kedua yaitu tes terstandar. Tes terstandar ini dikembangkan dengan upaya untuk sejauh mungkin mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan secara ketat. Yang jenis tes yang keenam yaitu berdasarkan jumlah peserta. Nah, di sini ada dua poin. Yang pertama, tes perseorangan, yaitu tes yang dilakukan kepada seseorang. Kita memberikan pertanyaan atau tugas kepada seseorang, tidak bersama dengan peserta lainnya. Kemudian yang poin yang kedua yaitu tes kelompok. Tes kelompok di sini yaitu tes yang dilakukan secara bersamaan sekaligus. Contohnya kepada satu kelompok seperti itu. Itu masuk pada jenis tes berdasarkan jumlah peserta yang poin kedua, tes kelompok. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya presentator ketiga ingin melanjutkan dari pembahasan dari presentator kedua, yakni tentang jenis-jenis berdasarkan acuan penilaian. Di mana tes bahasa acuan penilaian di sini terbentuk menjadi tiga, yakni tes bahasa acuan norma. Pada penyelenggaraan tes bahasa acuan norma itu terdapat hasil dari untuk mengubah nilai mentah menjadi nilai akhir, yang dapat dilakukan atas dasar tingkat pencapaian rata-rata suatu kelompok atau peserta tes yang bersangkutan. Namun yang kedua, tes bahasa acuan patokan, di mana tes bahasa acuan patokan di sini nilai akhir yang tidak dikaitkan dengan tingkat pencapaian peserta-peserta lain yang mengerjakan tes bahasa yang sama. Untuk mengetahui apakah seorang memiliki kemampuan dasar atau tidak untuk belajar bahasa. Oleh karena itu layak diikut sertakan jika pengajaran bahasa itu yang dapat direncanakan dengan sesuai teks bakat bahasa tersebut. Lalu tes kemampuan berbahasa, di mana tes kemampuan berbahasa di sini dapat diperoleh informasi tingkat kemampuan menggunakan bahasa pada suatu tahap tertentu, seperti tahap menghubungkan dengan hal-hal lain, beberapa lama ia telah belajar di lembaga pendidikan mana,
siapa pengajarnya dan sebagainya. Lalu tes komponen bahasa, di mana dalam pendekatan struktural mengajarkan bahasa itu berarti mengajarkan penguasaan terhadap komponen-komponennya yang sejalan dengan itu, maka atas dasar komponen-komponen bahasa itu tingkat penguasaannya itu akan diukur atau dikenal dengan adanya tes bunyi, seperti tes bunyi, tes kosakata, tes bahasa, dan tes tata berbahasa. Lalu di sini ada ruang lingkup tes bahasa Arab. Adapun tes bahasa Arab di sini seperti satu, tes komponen bahasa Arab. Tes komponen bahasa Arab di sini tersusun menjadi teks struktur, teks komponen bahasa Arab, teks struktur tata bahasa, dan tes kosakata. Adapun tes struktur tata bahasa di sini yang dilakukan dengan tes qawaid, yakni dalam bahasa Arab itu lebih difokuskan pada pembentukan kata sorof dan pembentukan kalimat nahu. Seperti contohnya itu teks menentukan dalam bahasa Arab atau menekankan pada pemahaman seperti tasrif, seperti fa'ala, fa'ala, fa'alun. Contohnya kayak seperti itu. Lalu juga di sini ada poin B, teks kosakata. Di mana tes kosakata di sini juga dapat dikelompokkan menjadi tes pemahaman atau tes penggunaan. Di sini menekankan pada pengukuran kemampuan peserta dalam memahami arti kosakata. Sedangkan teks penggunaan di sini lebih dititik beratkan pada kemampuan atau menggunakan kosakata pada kalimat tersebut. Lalu 2, tes keterampilan berbahasa Arab. Di mana tes keterampilan berbahasa Arab di sini mempunyai poin A, B, C, dan D. Di sini poin pertama mempunyai tes menyimak, di mana kemampuan kita itu suatu yang sangat penting untuk dimiliki peserta didik, yang mengetahui sejarah mana kita mampu menyimak suatu pengajaran atau mengevaluasi tes tersebut. Seperti kita menggunakan audio atau video dan atau wacana. Lalu tes berbicara, di mana tes berbicara di sini merupakan kemampuan berbahasa yang aktif, produktif, yakni tujuannya itu tes berbicara adalah mengukur kemampuan tester dalam menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi, dapat diterima sebagai tingkat kemampuan berbahasa yang memadai. Lalu ada juga tes bahasa acuan gabungan, yakni di mana tes bahasa acuan gabungan ini dalam prakteknya penyelenggaraan tes sehari-hari itu penentuan nilai akhir atau tidak senantiasa dapat dilakukan atas salah satu dari kedua acuan penilaian itu secara ketat. Dengan tes yang disusun tanpa jaminan nyata terhadap dipenuhi atau ciri-cirinya ini, seorang guru itu tidak dapat begitu saja menetapkan atau penerapan salah satu acuan penilaian yang secara ketat. Dari tes berbahasa, tes bahasa acuan gabungan. Sekarang berdasarkan aspek bahasa, di mana aspek bahasa ini terdiri dari tes bakat bahasa. Tes bakat bahasa di sini dapat diselenggarakan menjelang mulainya suatu program atau bahasa untuk melalui gambar, lalu menceritakan kembali apa yang sudah diceritakan, lalu bercerita bebas, wawancara, pidato, dan diskusi.
dan lain-lainnya. Adapun juga tes membaca. Apa yang dimaksud dengan tes membaca? Yakni kemampuan membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting, terutama pada era informasi. Contohnya, sasaran utamanya tes kemampuan membaca di sini sama dengan tujuan pokok pengajaran, yakni kepada kemampuan siswa yang memahami isi bacaan. Seperti contohnya tes yang berupa mencari informasi tersurat maupun tersirat dalam suatu wacana, menentukan jenis bacaan atau temanya tersebut. Lalu tes menulis. Apa di sini tes menulis? Yakni menuntut penguasaan dalam menggunakan berbagai aspek dan komponen bahasa secara simultan. Contohnya, di sini tes ini dapat berupa mendeskripsikan gambar berseri dalam suatu karangan yang lebih kompleks. Lalu yang terakhir ada tes close, di mana fungsinya tes close di sini untuk mengukur atau menentukan kesulitan teks untuk tingkat kemampuan bahasa, atau menafsirkan suatu yang memahami bacaan untuk mengkaji hambatan tekstural dan menilai efektivitas pembelajaran. Mungkin kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.